Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buat teman-teman PKL yang sekarang ada di rumah, yang sedang menonton ini, hari ini dan mulai beberapa hari ke depan, kita akan memulai PKL dari daring ya. Mohon maaf karena berhubung saya ada urusan di luar, jadi kalian harus daring dulu. Saya kirimkan video, nanti kalian bisa bertanya lewat kolom komentar di Google Classroom setiap materi yang aku kasih. Nah, sekarang kita udah mulai ke tahap copywriting iklan. Nah, apa sih copywriting iklan itu atau copywriting itu sendiri? Oke, kita langsung saja ya. Nanti kalian bisa bertanya di kolom komentar. Oke, copywriting. Menurut Wikipedia, copywriting adalah tulisan yang dibuat oleh seorang untuk tujuan komersil, seperti iklan pada website, landing page, televisi, majalah, koran, dan sebagainya. Dan menjadi seorang copywriter, bukanlah hal yang mudah. Jadi teman-teman harus punya beberapa teknik menulis atau copywriting ini. Tekniknya apa? Nah, di sini tekniknya itu disingkat menjadi AIDA atau singkatan dari attention, interest, desire, and action. Nah, apa sih masing-masing dari teknik ini? Attention atau tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian dari pembaca yang menjadi calon konsumen teman-teman. Nah, di sini ada contohnya. Bisa teman-teman perhatikan di sini. Ini adalah contoh thumbnail dari ini ya. Ini adalah contoh thumbnail dari YouTube-nya Niaga Hoster, yaitu cara membuat blog. Nah, di sini ada tulisan nih. Ini peran copywriter itu sangat penting di sini untuk membuat thumbnail dengan tulisan yang dengan judul atau tulisan yang menarik. Nah, di sini ada tulisannya, perhatikan ini sebelum membuat blog. Nah, kalau misalkan ada orang yang mencari tip atau tutorial untuk membuat blog, ketika dia menemukan ini, ada kemungkinan dia akan ngeklik dan melihat tutorialnya. Nah, inilah peran penting dari seorang copywriter. Nah, copywriter itu di dunia IT sendiri berperan dan meliputi berbagai macam aspek dan dia bisa terlibat di berbagai macam media. Jadi kesempatan untuk menjadi seorang penulis atau copywriter sangat luas di dunia IT. Selanjutnya yaitu interest. Interest bertujuan untuk membuat calon konsumen tertarik dengan produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, di sini contohnya 30 plus cara mendapatkan uang dari internet. Nah, ini yang terbaru nih ceritanya. Jadi judul ini apapun yang ditulis, entah itu judul, konten dan segala macamnya, itu harus mengandung tujuan yang menarik konsumen tentang apa yang ingin kalian sampaikan atau kalian tawarkan. Jadi harus mengandung yang pertama yaitu tadi attention, kemudian yang kedua interest atau hal yang menarik. Kemudian selanjutnya adalah desire atau memiliki hal ini, yaitu desire ini memiliki kemiripan dengan interest. Bedanya desire ini memainkan emosi dan logika konsumen. Jadi untuk membuat sebuah konten yang singkat dan padat, contohnya yaitu iklan ini ya, di sebuah website. Mau website Anda lebih aman, tambahkan SSL. Cuma 115.000 per tahun. Nah, banner ini sangat sederhana dan sangat emosional, di mana dia menuliskan mau website Anda lebih aman. Nah, lebih aman ini dalam tanda kutip, ini ya, lebih aman ini dalam tanda kutip, ini sangat
krusial atau ini sangat mengkhawatirkan bagi pengguna atau bagi webmaster yang belum memiliki SSL atau sertifikat license. Nah, di sini iklan ini sangat padat. Kalau kita hitung di sini hanya ada beberapa kata ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cuma ada 10 kata yang bisa saja menarik atau menyulut emosi seorang pembaca sehingga dia akan lari atau pergi untuk membeli SSL tambahan ini. Kemudian yang selanjutnya adalah action. Action atau mengambil sebuah tindakan. Tindakan bisa apa saja tergantung dari tujuan produk itu dijual. Atau contohnya di sini adalah subscribe email newsletter ya. Jadi di sini ada yang namanya email newsletter. Jadi di sini ketika kalian masuk sebuah website kemudian ada pop up atau ada modal pop up yang muncul di layar kalian, terus ada tulisannya subscribe sekarang dapatkan tambahan diskon. Nah, di sini temukan berbagai beragam artikel tutorial, insight dan tips menarik seputar dunia online langsung melalui email Anda. Subscribe sekarang dan dapatkan potongan 100.000. Nah, di sini kita disuruh menuliskan nama dan email kita. Kemudian kita sign up atau kita subscribe via email dan kita akan mendapatkan notifikasi dari website tersebut secara rutin ketika ada update atau ketika ada tips atau tutorial atau insight seputar dunia online. Nah, ini namanya action atau kalau di dunia website itu namanya call to action. Jadi call to action ini atau action ini adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pengguna atau calon pengguna teman-teman atau calon pelanggan sebuah bisnis yang melakukan interaksi dengan aplikasi atau interaksi dengan website sehingga akan mendatangkan income. Oke, seperti itu. Jadi yang di sini adalah teknik dasar yaitu attention, interest, desire, dan action. Dari empat teknik ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya copywriter itu sebenarnya mudah. Akan tetapi kita memang perlu sedikit latihan, sedikit baca, sedikit wawasan untuk kemudian bisa menjadikan kita seorang content writer yang profesional yang bisa menghantarkan atau memberikan value terhadap perusahaan yang kita pegang karena peran content writer itu ada di urutan yang paling depan. Apa yang calon pelanggan atau konsumen lihat akan mencerminkan sebuah bisnis atau kepercayaan dari sebuah perusahaan yang dilihat oleh calon konsumen atau pelanggan. Oke, sekian dulu materinya. Terima kasih. Silakan bertanya di kolom komentar. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, mohon maaf. Dan tetap semangat. Sekali lagi saya mohon maaf karena kita tidak bisa bertatap muka. Dan sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.